ada beberapa informasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, Om Tante mau persembahan nggak? Ini nomor rekeningnya. Yang kedua, kalau Om Tante membutuhkan pelayanan, jangan hubungi aku. Nih nomor teleponnya. Yang ketiga, kalau Om Tante belum tahu media sosial gereja kita, silakan ya di-follow. Om Tante, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau memulai ibadah kita. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku juga mau ibadah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan tujuan hidupku, Allahku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar cukup. Engkau tak usah takut terhadap kedasar tenggelam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu hari petang. Walau 1.000 orang menopang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan memulakai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari tanahku. Baik teman-teman terkasih, mari kita baca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Allah, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama jemaat Tuhan terkasih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan, membawa persembahan penyembahan kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Bersama kita katakan, amin. Shalom pemirsa sekalian, dari rumah saya tidak percaya semua terus diberkati Tuhan, karena Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian Haleluya. Shalom saudara,
Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi saudara kita masuk dalam firman Tuhan yang sama-sama memahami kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna Tuhan. Rancangan bagi kami ya Bapa, melebihi segala itu.
bersyukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu. Kami ada di minggu terakhir dari bulan yang ke-11. Kami bersyukur buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau lakukan dalam hidup kami, Bapa. Dan biarlah hari ini kami mau mendengarkan tuntunan buat kami semua. Tuhan memberkati setiap kami, dan kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu terakhir dari bulan ke-11. Minggu lalu kita sudah mengakhiri khotbah seri tentang ketujuh jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Dan hari ini saya mau menutup bulan ini dengan menyampaikan firman Tuhan sebelum kita masuk bulan Desember. Kita akan ada serial khotbah baru lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau menutup dengan sebuah kisah dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diceritakan. Pertama saya membuka Kejadian 19 ayat 17 sampai 26. Dikatakan di sana, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Ayat ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati? Hari ini kita akan belajar tentang ingatlah akan istri Lot. Sebuah ayat yang cukup pendek dalam Lukas 17 ayat 32 dikatakan ingatlah akan istri Lot. Lukas 17 ayat 32 ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling singkat. Jika kita perhatikan dari ayat 20, di sana kita dapati bahwa Yesus sebetulnya sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di tengah-tengah pembicaraan Tuhan tentang situasi orang-orang yang hidup di akhir zaman, tiba-tiba Yesus menyelipkan satu perkataan yang sangat menarik sekali, yaitu ingatlah akan istri Lot. Lukas 17 ya, kita tahu ini dalam pasal ini memang berbicara tentang akhir zaman. Sementara dia berbicara mengenai akhir zaman, dia menyelipkan sebuah pembicaraan yang sangat luar biasa. Dia meminta perhatian kita untuk mengingat seorang yang punya reputasi yang tidak baik, yaitu seseorang yang dihukum Tuhan yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 19. Tepatnya pada waktu kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, dan yang diselamatkan hanya keluarga Lot. Tuhan mengasihi Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan mereka dengan pesan jangan menengok ke belakang setelah keluar dari kota Sodom. Tetapi istri Lot menengok ke belakang sehingga Tuhan menghukum dia dan menjadikan dia tiang garam. Dalam konteks akhir zaman, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengingat orang yang lebih positif. Mungkin misalnya Abraham, bapak orang yang beriman. Tapi justru Tuhan menyuruh kita untuk mengingat istri Lot. Dalam kondisi sekarang, Bapak Ibu Saudara, masa kita mengalami pandemi COVID-19, goncang ekonomi global, belum lagi banyak resesi terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini kondisi justru Tuhan mau ngajar kita untuk bisa melihat seseorang yang bisa menjadi pelajaran buat kita, yaitu istri Lot. Nah, apa maksud Tuhan dengan mengatakan remember Lot's wife? Apa pengajaran yang ingin diberikan Yesus kepada kita supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh tokoh yang tidak terkenal ini, Bapak Ibu Saudara, yang gak punya nama. Kalau saya tanya siapa nama istri Lot, tidak dicatat dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri cuma mengatakan ingatlah akan istri Lot. Jadi kalau orang Indonesia ditanya siapa nama istri Lot, ya Ibu Lot, paling gampang Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa Yesus mengajak kita untuk mengingat istri daripada Lot ini? Ada 3 hal catatan yang sangat penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Istri Lot ini merupakan simbol dari orang-orang yang hidup pada akhir zaman, yang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi sebetulnya hatinya itu bercabang-cabang dan orientasinya itu mendua, tidak fokus kepada Tuhan. Lalu
yang mengikut Tuhan, tetapi sebetulnya orang ini juga mengikut dunia. Yang ketiga, yang kelihatannya mencintai Tuhan tetapi juga mencintai dunia. Yang berikutnya, yang kelihatannya seperti pengikut setia Tuhan, tetapi juga adalah pengikut setia dari dunia dan segala isinya. Ini simbol atau sebagai peringatan atau sebagai pertanda yang bisa kita pelajari sangat baik. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Sudah dia keluar dari kota Sodom dan Gomora, padahal malaikat Tuhan jelas sudah mengingatkan dia untuk tidak menengok ke belakang. Kenapa demikian? Umumnya para penafsir Alkitab mengatakan bahwa istri Lot itu tidak rela meninggalkan segala harta benda yang ditinggalkannya di kota Sodom. Dia begitu mencintai segala sesuatu yang dimilikinya, lalu dia menengok ke belakang. Ini penyebab. Makanya dia nggak setia, dia nggak taat. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Saya mau menceritakan sebuah kisah. Ini terjadi ya cukup lama sih, tahun 1800 sekian, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara tahu lagu It Is Well With My Soul, itu ditulis oleh Horatio Spafford. Musiknya ditulis oleh sahabatnya, namanya Philip Paul Bliss. Horatio Spafford ini lahir 20 Oktober 1828 di New York. Dia adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago. Jadi dia seorang pengacara, dia juga punya sebagai seorang pengusaha properti di Amerika, di Chicago tempatnya. Nah, Horatio mempunyai seorang istri, lalu dia mempunyai 5 orang anak dan 1 anak laki-laki. Dalam perjalanan kehidupannya, dia adalah sebagai orang Kristen, dia adalah seorang Presbyterian yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong soal pengikut Tuhan yang setia, seringkali kesetiaan kita tuh diuji sama Tuhan. Nah, dalam hidupnya Horatio Spafford ini, Bapak Ibu Saudara, Horatio mengalami Horatio Spafford, namanya agak susah. Dia mengalami yang namanya begitu banyak tragedi dalam hidupnya yang membuat dia bisa tetap bertahan dan bisa tetap setia kepada Tuhan. Tragedi yang pertama yang terjadi pada 1870 ya, ketika putra satu-satunya, dia punya anak 5 dan satu-satunya anak laki-laki itu meninggal karena demam berdarah. Wah, dia mulai sedih. Tahun 1870. Lalu tragedi kembali melanda Horatio pada tahun 1871. Sebuah kebakaran besar terjadi di Chicago dan ini menyapu habis semua aset-aset real estate-nya, sehingga perusahaannya pun mengalami kebangkrutan pada saat itu. Wow, kalau saudara ngalamin begitu, ya istilahnya dari 1870 ngalamin anak laki-lakinya meninggal. Lalu 1871 semua usaha real estate-nya hancur, saudara. Mungkin kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat kesetiaanku? Dan ternyata tidak berhenti di situ penderitaan atau tragedi yang terjadi dalam hidupnya Horatio, Bapak Ibu Saudara. Baru 1 tahun usahanya dia mengalami pemulihan, dan 1873 ketika dia berencana dengan keluarganya untuk pergi berlayar ke Inggris menaiki kapal uap Prancis bernama Philadelphia Havre, saudara. Dan di pelabuhan New York. Nah, saat itu tiba-tiba tiket sudah dibeli, segala macam sudah dipersiapkan. Lalu Horatio beserta istri dan keempat anaknya. Lalu ketika esok harinya akan berangkat, Horatio ada meeting penting yang tidak bisa dia tinggalkan. Lalu dia akhirnya menyuruh istri dan anak-anaknya berangkat duluan, nanti dia akan menyusul. Akhirnya istri dan anak-anaknya naik ke kapal besar itu dan mereka mulai berlayar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Horatio mendapatkan sebuah kabar pada tanggal 22 November 1873. Tragedi kembali menerpa keluarga Horatio. Kapal Philadelphia Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris.
Dan hanya dalam tempo 12 menit kapal itu tenggelam dan menewaskan 226 penumpang termasuk keempat putrinya. Nah, istrinya selamat, hanya istrinya yang selamat. Nah, lalu istrinya selamat dan Horatio berjumpa dengan istrinya, lalu mulai menceritakan peristiwanya. Saudara, dalam kondisi yang sedemikian, Horatio akhirnya ketika dia mulai pulih dengan penuh memar dan luka, Anna Spafford, yaitu istrinya, itu diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang dia derita itu tidak sebanding dengan kepedihan yang dia rasakan kehilangan keempat putrinya. Dia sangat sedih sekali. Lalu Anna benar-benar hancur dalam kesedihannya dan keputusasanya. Lalu tiba-tiba dalam kondisi Anna yang sangat sedih tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara bahwa engkau diselamatkan dengan satu tujuan. Akhirnya Horatio dan Anna, suami istri ini, mereka mengambil satu buah keputusan. Mereka pergi berlayar ke tempat di mana kapal tersebut tenggelam. Dan di tengah-tengah laut, saudara, di tengah-tengah laut, Horatio tiba-tiba mendapatkan sebuah ilham, mendapatkan sebuah lagu, saudara. Dia berkata, "It is well with my soul." Dan jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya jiwaku ini tenang, jiwaku ini sanggup menerima cobaan ini. Jiwaku ini, ya kalau dalam terjemahan bebas katakan, jiwaku ini baik-baik saja, walau didera penderitaan. Dan saudara, Horatio dan istrinya tetap setia. Apa yang kau alami hari ini mungkin tidak separah dengan Horatio, tapi Horatio masih bisa berkata, "It is well with my soul." Saya ajak kita nyanyi lagu ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Biar kita menjadi hamba Tuhan yang pengikut Tuhan, yang tetap setia apapun yang kita alami dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus ingin ajarkan, ingatkan kepada kita, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup di akhir zaman. Itu orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi berani mengabaikannya begitu saja. Tuhan jelas-jelas mengirimkan malaikatnya datang untuk menyampaikan pesan untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ada perintah dan larangan untuk tidak menengok ke belakang. Istri Lot ini manusia yang hidup di akhir zaman, yang berani mengabaikan firman Tuhan. Dia menengok ke belakang dan dia melanggar perintah Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan hari ini, setiap hari Minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan dalam 1 tahun kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kalau saya mau catat bisa sekitar 57 kali. 57 kali kita sudah dengar firman Tuhan. 57 kali itu kalau kita breakdown, saudara, 52-nya
Itu setiap hari Minggu. Jadi selama 1 tahun, setiap hari Minggu, saudara tidak pernah bolos ibadah. Lalu ditambah lagi ibadah tahun baru, ibadah Paskah, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah Natal, dan ibadah tutup tahun. Jadi total 57 kali. Ya, mungkin kalau saudara seorang pelayan Tuhan bisa lebih dari itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu jelas sekali berbicara kepada istri Lot, juga berbicara kepada setiap kita. Firman yang kita dengarkan itu beragam. Ada isinya berupa nasihat, hal-hal yang harus kita kerjakan, dan lain-lain. Seperti dalam 2 Timotius 3, 16-17. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan segala hal. Saudara, istri Lot mengabaikan. Pertanyaannya demikian buat kita semua. Kita mendengarkan firman Tuhan yang isinya mengajak kita untuk melayani. Apakah kita sudah melayani? Lalu berikutnya, kita mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apakah kita sudah mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Firman yang kita dengar itu mengajak kita untuk menginjil. Apakah kita sudah menginjil? Firman yang kita dengarkan untuk mengajak kita memelihara hari Sabat. Apakah kita sudah memelihara hari Sabat? Firman yang kita dengarkan mengajak kita untuk bertobat. Apakah kita sudah bertobat? Bejana yang siap diisi atau bejana yang tidak siap diisi? Bagaimana dengan hidup kita? Berapa banyakkah orang Kristen yang hatinya siap dikuasai oleh Roh Kudus? Siapkah dari antara kita yang hidup pada akhir zaman ini yang ditemukan beriman? Siapakah kita yang hidup di akhir zaman ini ditemukan yang hidupnya itu beriman pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Artinya kita tidak mengabaikan firman Tuhan. Istri Lot 1 kali saja tidak mentaati firman Tuhan, langsung dihukum. 1 kali saja dia mengabaikan firman Tuhan, langsung jadi tiang garam. Bagaimana dengan kita? Ya kalau boleh jujur, berapa kali sudah kita mengabaikan firman Tuhan? Tapi puji Tuhannya, sampai hari ini kita masih ada berdiri sebagaimana kita ada. Saudara-saudara, berapa kali kita mengabaikan firman Tuhan? Betapa berkemurahannya Tuhan itu kepada kita, padahal sudah seringkali tidak taat pada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan saudara tunggu sampai hukuman itu datang. Jangan saudara tunggu sampai musibah datang. Jangan saudara tunggu sampai bencana datang, baru kita cari Tuhan dan cari firman Tuhan. Seorang Kristen yang sejati tidak akan menunggu bencana dulu baru mau mendengar firman Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang di dunia ini paling sekuler pun itu mereka kalau ada bencana pasti mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun akan berkata, "Oh my God, oh Tuhan," akan ketika mereka mendapatkan musibah. Waktu orang berbaring di rumah sakit, diinfus, dikasih masker oksigen, nggak bisa lihat kemana-mana kecuali ke atas. Ingat Tuhan nih, yang dipanggil baru Tuhan. Saya kira kecuali ateis tulen, kebanyakan orang sekuler akan tetap mencari Tuhan ketika peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu datang dalam hidup kita. Jangan sampai demikian, Bapak Ibu Saudara. Selagi kita masih ada waktu, selagi masih kita sehat, ayo kita turuti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang Yesus ingin ajarkan kepada kita, yang terakhir, jangan anggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan. Istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup pada akhir zaman. Orang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kemudian sama sekali tidak menanggapinya. Udah mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Dalam Kejadian pasal 19 dicatat bahwa istri Lot itu sebetulnya sudah keluar dari Sodom. Artinya dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dia sudah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan.
Tapi di ayat 16 menyatakan istri Lot itu di tangannya tuh dituntun oleh malaikat Tuhan. Wow, kalau udah kayak begini, ini ngalamin namanya pengalaman supranatural bersama dengan Allah. Dituntun tangannya oleh malaikat Tuhan. Ini pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Istri Lot sudah ditolong Tuhan. Dan itu bukan dalam mimpi, tetapi dalam pengalaman yang real. Tetapi dia tidak memperdulikan perbuatan pertolongan Tuhan. Terus terang Bapak Ibu Saudara, saya khawatir kalau setelah ditolong oleh Tuhan, hidup kita tuh masih tetap seperti biasa saja. Tidak ada perubahan. Mestinya setelah ditolong Tuhan, hidup kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tingkah laku kita, talenta yang kita miliki, kita gunakan seluruhnya untuk Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hidup kita itu sudah diluputkan Tuhan. Sehingga hidup ini kita seharusnya kita pakai untuk Tuhan. Mestinya begitu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi banyak dari kita, walaupun saudara sudah diluputkan oleh Tuhan, seringkali kita lupa. Kalau saudara pernah diluputkan oleh Tuhan dari sakit penyakit, atau kecelakaan mobil, atau peristiwa lainnya, tetapi hidup saudara tidak lebih dinamis daripada sebelumnya, maka itu berarti saudara bukanlah orang Kristen yang sejati. Jadi hari ini kita bicara tentang kesejatian iman kita. Kalau saudara bilang saudara orang Indonesia, saudara pasti sangat mencintai Indonesia. Darah saudara, istilahnya mengalir darah Indonesia. Saudara sangat Indonesia sekali. Dari mulai cara hidupnya, makannya, kebiasaannya orang Indonesia. Nah, kalau kita bilang kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, harusnya kita ini adalah orang-orang yang mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tidak lama lagi dari sekarang Yesus akan segera datang untuk kedua kali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Dia sudah memperingatkan kita bahwa sementara kita menantikan kedatangannya, kita disuruh untuk mawas diri dan mengingat akan istri Lot. Saya satu saat melihat sebuah peristiwa di TV yang menceritakan rangkuman kisah-kisah di mana orang-orang yang diselamatkan dari maut, dari tengah banjir bandang, dari tengah gempa, dari tengah kecelakaan, diselamatkan. Saudara, artinya kalau kita sudah pernah mengalami diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harusnya berbeda. Kita harus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ngajak kita merenungkan firman Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa buat kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari istri Lot. Sebuah pembelajaran sangat baik untuk kita renungkan, biar kita sama-sama bertobat pada hari ini. Yang mau katakan ini, mari kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Apabila kami mengingat dan merenungkan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, biar Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang tetap setia. Kami adalah orang-orang yang mengikuti firman-Mu, dan kami adalah orang-orang yang tidak melupakan akan kebaikan Tuhan
dalam hidup kami, ya Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Biar kami tetap menjadi orang Kristen yang setia, menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang tidak melupakan akan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Mari kita diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita semua diberikan firman Tuhan. Saya tidak percaya firman Tuhan terus melengkapi hidup kita. Haleluya. Bapak Saudara sekalian, kasih sedikit informasi dari kami bahwa bagi yang ingin menabur bagi gereja kami tempat ini, semua sudah tertera ada di layar kaca Bapak Saudara sekalian. Dan juga untuk informasi apabila Bapak Saudara sekalian memerlukan dukungan doa perlu dikunjungi, jangan sungkan-sungkan Bapak Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Nomor telepon sudah langsung bisa dihubungi dan ada di layar kaca Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita katakan. Biar kasih tengah pandemi ini Tuhan, tengah resesi ekonomi
saat semua dalam tangan kasih penyertaan kami. Oleh karena Tuhan kami ingin percaya, kami terus Tuhan berdiri tanpa menyerah, melewati segala suku. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih sudah kami akan menerima berkat dari Tuhan. Dan kasih tercurah Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih anugerah dari Tuhan, dari Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.